Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para kiai, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua RT senapa? 30 RT 30. Nah, ini kemaduran apa Jawa nih? Jawara iki. Campur sari. Nggih pun, napa-napa. Begitu juga ketua panitia Pak Bambang. Pak Bambang mudah-mudahan ketua Pak RT, ketua panitia dan sedaya hadir mudah-mudahan dipermudah, disehatkan badannya semuanya, urusannya dipermudah, otang-otang lonas kebi, dibaiki qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekadimah kaula pan ajunan sedaya masih diberi hidayah, taufik, ma'unah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kula lan panjenengan sedaya saged kumpul, saged hadir di acara malam hari ini, yaitu peringatan haflah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pertama saya sampaikan nikmat yang sangat agung adalah kaula ban ajunan sedaya masih diberi nikmatul Islam, nikmatul iman. Ini nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan tazkirah, kunci apa? Kunci masuk surga. Engke Pak, kalau ben ampian sedaya mentak iman, engke tekak pun sholat, tekak pun puasa, zakat, tapi tak iman, tidak iman kepada Allah, percuma, tidak bisa masuk. Jadi kunci daripada untuk masuk surga adalah iman, Islam. Nah, maka dari itu kita jaga iman ini. Iman adalah merupakan nikmat yang paling agung daripada yang lain. Pas dalam ajaran jaga iman ini, kata Nabi SAW, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu selalu bisa bertambah, bisa berkurang tiap hari. Ini pun kadang-kadang bertambah nalekana kaula penajunan sedaya hadir pengajian, majelis taklim, ada siraman rohani,
tambah semangat ibadah, tambah semangat sholatnya. Begitulah. Kadang-kadang kalau sudah lama malas, sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak pernah hadir pengajian, taklim tidak pernah, tidak ada siraman rohani. Begitu juga. Ya, roh kita ini butuh asupan, butuh fresh. Gini pun berak HP melulu, mon HP keluar, mon kosak memorina kan di restart keluar. Mon orang pas restart pak, blank akhirnya loh. Nah, apa asupan rohani kita ya begitu, nasihat-nasihat. Al-Imam Ibn Ruslan, beliau mempunyai kitab namanya Zubat. Nah, Zubat ini berupa nazoman, ya, berupa nazoman yang di situ menerangkan tentang hukum-hukum fikih. Dari bab pertama tauhid, kemudian bab fiqhul ibadah, ya, berupa nazoman. Beliau di muqaddimahnya itu menyampaikan debu mengenai tentang iman. Ya, fakum minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dza tajdidi. Jadikanlah imanmu itu fi mazidi, terus bertambah, wa fi safa'il qalbi dza tajdidi, dan di dalam mensucikan, membersihkan hati kita terus diperbaharui. Wa fi safa'il qalbi dza, bagaimana caranya? Bi kathratis sholati wa ta'ati, dengan memperbanyak kita sholat. Pertama, sholat yang kita tunaikan yang wajib-wajib dulu. Sholat 5 waktu, ya jangan sampai bolong-bolong. Kalau sudah sholat 5 waktunya mempeng, ditambah lagi sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya. Bikasratis sholat, memperbanyak sholat. Kadang-kadang kita sholat, hati kita tidak ada di sholat, pikirannya melayang-layang, leres. Ini pun berampian kuda dia. Ya, takbir Allahu Akbar, karu-karuan pikirannya loh. Ada mikiri kerjaan, mikir ini, macam-macam. Maka dari itu kita koreksi sholat kita. Katanya bikasratis sholat, memperbanyak sholat. Tapi kalau sholat kita ini tetap aja begitu, tidak ada perubahan, ya, karena kita nggak tahu apa yang kita baca di dalam sholat, tak ngerti kadang, nggak ngerti. Yang penting sholat. Nah, kita harus tingkatkan kualitas sholat kita, biar nanti ada efek positifnya kepada kita. Bukan cuma badannya tok yang sholat, tapi hati kita nggak hadir di situ. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nggak ada, melayang hati kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, ini seakan-akan nggak ada. Paling tidaklah kita baca suratul Fatihah, lisan kita mengucapkan, hati kita menerjemahkan, gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta tolong. Ini sebab menguatkan iman. Kalau sholat kita diperbaiki, ihdinas shiratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus. Ini setiap kita sholat, tiap hari 5 waktu, kalau dihitung semuanya kita baca suratul Fatihah berapa? 17 kali. Itu isinya doa semua, hidayah, biar kita selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, Masya Allah, agama kita mengajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas shiratal mustaqim, tidak cukup di situ, shiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, selain orang-orang yang disesatkan. Nah, ini
Ayo kita berbanyak sholat biar iman kita bertambah. Ya, kalau sholat kita setiap harinya biasa saja, kita tingkatkan lebih khusyuk hudur. Ada khusyuk, ada hudur. Khusyuk sukunul a'dha wal jawari. Khusyuk nikah, tenangnya anggota tubuh kita ketika kita sholat. Tidak abas, mungkin bahasa abas ini iseng. Kadang-kadang ada sholat iseng ya. Madhab kita, madhab Syafi'i, sholatnya iseng, garu-garu apa gitu, main mata, nggak boleh. Main sholat, main mata pas niat talaqub, niat main-main, niat agojo, bisa batal sholat. Oke, ya kita tingkatkan, ya, jangan sampai abas. Jadi kita tingkatkan bikasratus sholat wa ta'at. Jadi sholat wajibnya dulu. Sholat wajibnya sudah enak, jamaahnya masya Allah dijaga. Ya. Qobliyah ba'diyah, masya Allah, apalagi qobliyah al-fajr. Ya. Ini sholat sebelum 2 rakaat sebelum sholat subuh ini Pak. Khasiatnya, fadilahnya luar biasa. Okay. Kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu fadilahnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan, menggula penempian terus sogi, zahir batin, jaga sholat qobliyatal subuh. Ini janji dari Nabi SAW. Minta pertajam pian coba pun. Yang sedih otang punya tengah jaga sholat qobliyatal fajr. Tapi kun coba telo are Pak, harus dawam, harus diistiqomahkan. Apalagi bangunnya sebelum subuh lagi, sholat tahajud, sholat witir, habis itu baca surat Toha. Bangsa orang yang baca surat Toha pasti setiap harinya dikasih rezeki yang baru. Itu khasiatnya baca surat Toha. Lumayan najeng surat Toha. Jadi rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini hakikatul ghani. Hakikatnya orang kaya ini seperti ini sebetulnya. Bukan cuma harta, cuma yang melimpah, tapi zahir batin hati kita kaya. Menurut coba boleh baca zikirnya yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Habis sholat qabliyatas subhi baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini kata para ulama, ini termasuk zikir si cepat untuk memperkaya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin Allahumma. Jadi bikasratus sholat wa ta'at, memperbanyak kita ketaatan kepada Allah. Taat ibadah yang sunnah-sunnah. Ya. Kenapa taat? Setiap kelakuan amaliyah yang tidak melanggar syariat itu taat. Pokoknya amaliyah, pekerjaan yang tidak melanggar syariat atau bermaksiat kepada Allah, itu namanya taat. Perbuatan yang baik-baik yang di situ akan diganjar oleh Allah dengan pahala, itu disebut dengan taat. Bikasratus shalat wa ta'at kimalin nafsi min syahwati. Ini termasuk menguatkan iman, meninggalkan nafsu syahwat. Ini disebut syahwat yang menjerumuskan kepada dosa. Ini disebut apa? Ya, karena nafsu syahwat ini kalau kita biarkan, kita jadi budaknya nafsu syahwat nanti. Kata Imam Busiri, "Wan nafsu katifli intuh minhu ala hubbir radai wa in taftimhu yanfati." Nafsu syahwat itu seperti anak kecil. Nah, karena gini, ketahuan dulu lah ibu ini. Nah, karena gini, mun netek nyusu mimi itu kalau dibiarkan terus netek sampai
mutar sampai kenapa disebut sudah gumo sampai gumo. Jadi kalau dibiarkan sama ibunya terus nyusu, mau tidak dipetok kan tetap nyusu. Begitu juga nafsu syahwat satu kali kita layani nafsu syahwat kita menjerumuskan ke dosa, kita layani satu kali. Akhirnya apa besoknya orang boleh mak nyaman. Akhirnya ikut terus akhirnya jadi budak nafsu. Wah, itu yang bahaya. Bagaimana caranya kita petok? Kita bisa dari awal, jangan sampai jadi budaknya nafsu. Ini salah satu termasuk yang menguatkan iman kita. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Maka kalau kita sudah jadi budaknya nafsu, yang nafsu tadi menjerumuskan kepada dosa, mujibatani qaswatal, itu orang tadi yang pelaku tadi itu pasti hatinya keras. Dalam hatinya qaswatal qulub, mun atena lah geli, ya repot tuh. Mau dinasihatin, ceramai, nasihat mental, nggak mau. Itu apa sebabnya? Karena dia menuruti nafsu syahwat tadi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita bisa menguatkan hati kita, menguatkan iman kita untuk memerangi hawa nafsu tadi yang menjerumuskan kepada dosa. Siap, Bu? Siap untuk melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan semuanya kita diberi hidayah maunah ya untuk melawan hawa nafsu yang menjerumuskan kepada kejelekan. Jadi nafsu ini banyak macam. Ya, para ulama itu sampai menggolongkan ada 8 atau 7. Jadi nafsu yang jelek itu kita harus perangi. Ya, kalau nafsu yang bagus-bagus, nafsu pengen ibadah semangat, ya kita layani. Ya, yang kita perangi adalah nafsu yang menjuruskan kepada dosa. Pertama, nikmat adalah nikmatul iman, nikmatul Islam. Yang kedua, nikmat kita dijadikan sebagai umat Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Oh, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita bayangkan kita dijadikan umatnya Nabi Musa, sulit, Bu. Ketika mereka berbuat dosa, melanggar syariat, azabnya itu langsung kontan. Mereka termaktub, tertulis di dalam Al-Quran. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu ghafurur rahim. Ya baca bahasa saya kalau bahasa Arabnya nih. Jadi ketika Nabi Musa itu ada ke umatnya. Siapa umatnya Nabi Musa ini? Bani Israel makin dua. Termasuk turun-turunannya umatnya Nabi Musa. Memang nangat mulai zaman Nabi Musa itu mereka susah diatur. Jadi ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dzalamtum anfusakum, kalian itu menzalimi dengan diri kalian sendiri. Dengan apa zalimnya? Bittikhadikumul ijla, dengan menjadikan al-ijla, empek. Kenapa empek? Empek, bukan empek. Anak sapi. Empek. Pedet. Dijadikan apa? Anak sapi, pedet, disembah sama Bani Israel. Sudah dikasih tahu sama Nabi Musa, nyembahlah Allah Tuhanmu. Pakun bayi ingat nengat. Pakun bayi si nyembah pedet tadi.
Fatubu ila barikum, maka tobatlah kalian wahai Bani Israel. Suruh tobat sama Nabi Musa. Tobatnya apa? Tebusannya apa suruh tobat? Fatubu ila barikum. Kenapa tobat? Faqtulu anfusakum. Jadi nebus tobatnya itu disuruh membunuh dirinya sendiri. Itu bagi para ulama nikah epakon berhadapan, disuruh berhadapan saling membunuh, Pak. Itu tobatnya sampai segitunya. Di dunia sudah azabnya langsung turun. Itu umatnya Nabi Musa. Ya, kalau nggak gitu nggak diterima tobatnya. Tapi kita umatnya Sayyidina Maulana Muhammad, subhanallah, ya, melakukan dosa, baik itu dosa terang-terangan atau tak terang-terangan. Niki gula penumpian niki andik pasti andik rahasia, andik aib namanya. Dan kadang yang namanya aib, kejelekan, orang lain nggak tahu, yang tahu kita sama Allah. Ya, kita punya dosa, punya salah sama Allah, nggak langsung diazab. Azabnya kapan? Nanti di akhirat sih. Subhanallah, ini nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua punya kekurangan, punya aib. Punya aib. Makanya para ulama menganjurkan Allah mastur uyubana, ya Allah tutupi aib-aib kulo panjenengan sedaya. Kenapa kalau kita dibuka di depan orang aib kita, kekurangan kita, todus tak todus? Todus, Pak. Padahal di depan orang makhluk, bagaimana nanti kalau sudah di hadapan Allah? Dibuka aib kita, ya Allah, naudzubillah, malu kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih malu, mau ditaruh mana muka kita, ya. Allah mastur ayuba, ya Allah tutupi aibku. Alhamdulillah, nikmat paling agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak minta. Masa kita minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad? Enggak kan? Bila Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang sangat agung. Kemudian si ketelok, nikmat kita bisa merayakan Maulid Nabi mungkin. Khususnya di kota Kembang, Permai, Bondowoso, Indonesia, gak ada larangan, Pak. Kita mau bikin maulid semeriah, secemah-cemah perayaan, macam-macam di Indonesia yang namanya perayaan maulid. Ya, ada yang bikin ancak, festival ancak, ada yang buat ini, macam-macam. Ini adalah bentuk dari kata farhan wa surura, kita gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan tadi itu mungkin dibaca itu di pasal berapa, diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir, qala ya Jabir, innallaha khalaqal asya, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, sahabat Jabir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum sesuatu itu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya alam ini, adanya dunia ini karena sebab adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu banyak ulama yang mengatakan bahwasanya hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan itu lebih baik dari Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar ada karena adanya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk senang, gembira maulid. Ada dan kadang pada saya alergi, bukan cuma di sini. Kalau dia mendengarkan, ngidengakin kalimat maulid, wah, hari maulid ada ajaran dari sahabat,
ajaran dari Rasulullah. Ini salah memaknai, ya, karena sebab dikatakan maulid akhirnya apa? Bid'ah begini. Lah, coba kalau dia dikasih pemahaman jangan maulid, ya majelis seperti ini dikatakan Siratun Nabawi. Apa Sirah Nabawi? Manakib daripada Sayyidul Rasul, biografi, sejarah daripada. Hakikatnya maulid itu kita baca. Coba kita baca dari tadi, di awal itu. Ya, mulai Rasulullah diterangkan dari di maulid Syedid Duror ini kan. Mulai Rasulullah belum terlahir itu sudah ada woro-woro, ada aba-aba sudah. Nah itulah hakikatnya maulid. Kita pelajari sirah biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebelum lahir sudah ada tanda-tanda keajaiban sampai mengandungnya, ya, sampai dikatakan Rasulullah itu, Sayyidatuna Aminah mengandung itu seakan-akan tidak bawa beban sama sekali, enteng, ya, banyak keajaiban. Itulah hakikat maulid. Ya. Kita merayakan itu intinya meneladani, membaca sirah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pentingnya. Ya penting Pak. Habis itu dengar kalimat maulid, wah bid'ah, seakan-akan sesat, seakan-akan ini. Lah, jangan sampai begitu. Lah kita di Indonesia, masya Allah, macam cara maulid, luar biasa. Di negara-negara lain, di Saudi saja Pak. Ya mayoritas Islam juga di sana. Jangan sampai kumpul-kumpul pas baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli, pas ya Nabi macam tega kan penjara. Macam-macam ya. Angki penincakan ya. Gua coba pembian menbengal gua. Ning Masjid Nabawi biasa, abolong 10 orang, pas baca maulid. Ya Nabi peranyi tak wege udah masuk penjara ya. Dilarang. Alhamdulillah di sini kita maulid ya Allah, per RT, per gang, per ini semuanya baca maulid. Ini nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca fadilahnya, ya banyak sekali para ulama di dalam kitab Fathul Mu'in itu, rujukannya pondok-pondok pesantren di Indonesia itu disebutkan Al-Imam As-Sirri As-Sikti, ya, beliau mengatakan man qasada maudi'an, barang siapa yang dia itu pergi ke satu tempat yaqra'u fihi maulidan nabi, yang di situ dia tempat itu dibaca sejarah singkat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, sungguh dia telah pergi ke satu tempat yang disebut kebun surga, dari kebun surga yang ada. Itu kata Al-Waliyul Kabir, Al-Imam As-Sakti nega, orang wali raja. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi hakikatnya kita duduk di sini, ini raudhah min riyadil jannah. Dari awal sampai akhir kita baca sholawat, ya. Termasuk salah satu kebun-kebun surganya Allah. Li'annahu ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatir rasul. Karena dia tidak pergi ke tempat itu kecuali cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba empian dari Roma ke kantor. Apa tujuannya kalau bukan cinta? Cinta tak cinta? Cinta Bu? Bu, ketondu Bu? Tak ketondu. Dulu nih kamu tapi tak bisa ngelucu soalnya. Mau orang mau tak lucu nih kan biasanya ketondu. Tegang terus. Jadi faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Mudah-mudahan ini duduknya kita menjadi saksi bahwa kita benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man habbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi. Barang siapa yang cinta kepadaku,
pasti bersamaku nanti di surga. Duduknya kita dicatat sebagai bener ongku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang namanya cinta itu butuh bukti. Betul tak Abina? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dicintai pasti taat. Coba kita ukur sekarang cinta kita kepada Nabi. Ya, Masya Allah, Nabi ini syariatnya luar biasa, syamil wa kamil, lengkap, sempurna. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islam madinah. Ya, agama Islam itu syamil kamil. Ya, kita diajari adab-adab, akhlak-akhlak. Sebelum kita tidur dianjurkan apa? Berwudu, sholat 2 rakaat. Ini adabnya Nabi. Ini amaliyah Nabi, haliyah Nabi setiap harinya. Ya, kadang-kadang kita menyepelekan hal-hal yang sepele seperti itu. Beda kitab asmana kaifiyatul wusul ila ru'yati sayyidir rasul. Remah carana kita bisa sampai usul kaifiyatul wusul ila ru'yati sayyidir rasul, untuk bisa melihat, bisa mimpi, menggula menepian memimpi, ya. Bermimpi dengan sayyidir rasul. Ini kepada kitab, coba kitabnya. Ikat sa terang lagi macam-macam sholawat, macam-macamnya sholawat di situ pun, termasuk sholawat tadi yang saya baca muqaddimah, sholawat Fatih asmana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min daril azim. Aneka sebut tadi ilmu kitab mereka, barang siapa yang membaca 1000 kali malam Senin atau malam Kamis atau malam Jumat, 1000 kali setahu sanggup Pak. Ini katanya jaminannya dia langsung bermimpi Rasulullah SAW. Lumayan ketua RT 1000 kali. Ini salah satu cara untuk bisa berjumpa kepada Nabi SAW. Mera'ani fil manam faqad ra'ani al-yaqdhu. Barang siapa melihatku bermimpi denganku dalam keadaan tidur, maka dia sungguh bertemu denganku dalam keadaan terjaga. Itu kata Nabi. Kenapa? Setan, fa inna syaitan la yatamatsalu, setan tidak bisa menyerupai. Alhamdulillah. Itu dikomandani. Dalam kitab ini banyak terangki, termasuk sholawat al-mimiyah, termasuk sholawat lain-lain, ribuan sholawat yang dikarang oleh para ulama. Bapak-bapak yang menarik, seluruh warga RT 30 untuk cepetan, ibu-ibu, tak usah baca sholawat. Ini sholawat bagus. Mari sholawat bagus untuk menunjang kita cepat bermimpi Rasulullah. Ucapkan. Tapi yang menarik di dalam kitab itu, yang paling cepat adalah kamalul mutaba'ati bin Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah, sebagai panutan kita. Nikah. Dan semoga semuanya kelak dipertemukan. Kula menempian ongku sempurna mengikuti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara zahir dan batin. Remah bagaimana cara Rasulullah dari persiapan tidurnya kemarin, caranya bagaimana, dan tadi bangun tidur apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini yang paling cepat. Mudah-mudahan aneka para ulama pun kita semuanya mendapat keberkahan dari Allah, menyusun dan mendapat salawat ahwal seperti yang disampaikan di sini dengan aktivitas peringatan Rasulullah Maulid SAW berdasarkan hadis. Mari kita tinggalkan bersolawat itu sulit susun, sebagai bermudah para salah satu ulama. bekal Kita tinggal ngamalkan saja. akhirat. Beda semakin nikah kitab anyar Jadi terima kasih atas disusun oleh semuanya, Habib dan Muhammad mohon maaf Amin bin Syekh kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadir semuanya.
aslinya orang Balung Jember, tapi Karena kita sebagai di manusia Madinah lama, tapi belum tak luput dari pulang sampai hilaf sekarang. dan lupa. Beliau nyusun namanya kita Abul Adab. Acara berikutnya yang merupakan puncak Luar acara biasa. dari peringatan Maulid Nabi besar Jadi, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Pada hari ini Rasulullah SAW adalah sebelum tidur tausiah yang apa akan disampaikan kita buka? oleh Ya. Sama Bapak zikir-zikirnya Kiai itu yang Haji dibaca. Zainal Bangun Arifin. tidur juga begitu. Apa amaliyah Rasulullah yang dikerjakan? Tersusun rapi. Beliau yakin nih kan, mau beliau orang sing apa lagi, jangankan semua satu kitab, seperempat kitab aja. Insya Allah dia cepat ya, bisa berjumpa Rasulullah SAW. Nah ini kamalul mutaba'ah, si paling penting. Sempurnanya kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keseberat, ya. Bagaimana kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diuji. Kembang permai Bagaimana Suroso menghadapi cacian makian. Nah ini perlu yang saya hormati kita dan saya contoh. banggakan. Ya mudah-mudahan kita semuanya dapat hidayah, bisa Dari meniru jejak RT ittiba 23 ya, dengan Nabi dari Sallallahu yang Alaihi alhamdulillah Wasallam. Jadi dikomandani oleh mudah-mudahan ya Haji dengan Muhammad Suwadi. peringatan Maulid ini ya kita jadikan Yang saya topik, banggakan juga kita Bapak jadikan seluruh keluarga RT 30 lebih semangat beserta kita ibu-ibu untuk keluarga RT 30. menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu Mari wa Ta'ala. Jangan sampai dengan kita kebahagiaan ini kita senang amulud, ucapkan alhamdulillah. tapi mensuruh abu tanda kan Salam kita atas bertolak belakang. pada junjungan Rasulullah Kita ada SAW boleh. sebagai penghulu kita dan sebagai Walaupun toh panutan kita. ada sejarah Dan semoga seperti itu bersamanya bahkan telah disebutkan kita temukan. mulai Amin. ke kita Fathul Mu'in ya anak tutulibin kita Para pada hadir, kisah pak Bersyukur pada cerita dan berterima orang kasih ketika atas orang hadirnya, apa istilahnya secara zahir dia fasik, utamanya bahkan tetangga-tetangganya dari orang lain persiapan itu mulai apa kemarin namanya, tak seneng ke orang menikah, juga ibu-ibu yang fasik lah mempersiapkan dianggapnya. Tapi ketika bulan Maulud, jamuannya, ketika masya Allah dia pakaiannya kita rapi, semuanya mendapat bahkan undang keberkahan dari orang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. serta mendapat salawat Akhirnya apa seperti salah yang satu orang soleh disampaikan di sini dengan ketika peringatan dia sudah Maulid Nabi meninggal Muhammad ini orang ini SAW. yang fasik. Oke. Mari kita tingkatkan bersolawat Kemudian ada salah satu sebagai orang salah soleh satu tadi bekal bermimpi. selamat dunia akhirat. Mimpi seakan-akan orang yang fasik tadi itu masya Allah luar biasa keadaannya di Jadi barzakh. terima kasih atas semuanya Senang dia. dan mohon maaf manakala Akhirnya ada penasaran. hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadir semuanya. Bisa aja bila tak pernah. Karena kita Dia sebagai tak pernah. manusia Dianggaplah orang tak jelek luput di dari kampungnya. hilaf dan lupa. Apa kata dia? Iya, saya memang orang Untuk tapi acara berikutnya ketika waktu bulan yang merupakan Maulid itu puncak acara dari peringatan Maulid Nabi besar saya Muhammad senang, Sallallahu Masya Alaihi Allah, Wasallam Maulid, ngundang Pada hari ini orang-orang, baca adalah Maulid. tausiah Cuma yang saya akan itu aja. disampaikan oleh Akhirnya apa? Bapak Kiai Orang zaman Haji kita tadi. Zainal Arifin. Ya. Oh, Masya Allah. Dengan keikhlasan hatinya, bahkan orang-orang tetangganya yang lain itu suudzon, ya, karena dia orang fasik. Ada kisahnya seperti itu, diceritakan di kitab ya Anatul Talibin. Tapi kita jangan menirunya, ya, karena syariat kita menganjurkan jaga, ya, arkanul iman kita jaga, ya, sholat pokok-pokoknya kita jaga, ya, maulid ya kita kerjakan, tapi yang pokok wajibnya jangan sampai kita tinggalkan. Terakhir Ibu, Bapak Ibu, kata Nabi SAW, beliau berpesan, adibu auladakum bi thalathati khisal, didik anak-anak kalian itu dengan 3 perkara, ya. Pertama, 3 perkara itu apa namanya? Hubbu nabiyikum, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari dini, mulai dari balik sudah kita ajari anak-anak kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ajari sejarah singkatnya, ya,
Kalau kita tidak sempat ya kita kirim ke TPA agak besar dikit, kirim ke pondok pesantren. Biar apa? Biar tahu, ya, biar tambah cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting, karena anak ini amanah. Al-walad hadzal amanah. Anak itu bisa meninggikan derajat kita di akhirat dan juga bisa merendahkan derajat kita di akhirat. Al-amanatu indallah. Ketika anak kita didik sejak dini, mulai dari balik, ya, kalau sudah balik, balagha haddut taklif, kalau sudah sampai ukuran catatan amal sudah mulai dicatat tuh balik. Kalau laki kira-kira tanda-tandanya balik termasuk khurujul mani, ihtilam, keluar mani, mimpi basah. Jadi kalau laki, kalau perempuan termasuk khurujud dam, keluar darah, haid, hitam. Lah, kalau sudah balik seperti itu, ini mulai dicatat catatan amal dah. Makanya orang tua itu harus teliti. Oh, mulai dari kapan baliknya? Tanggal berapa? Jam berapa? Ini harus tahu. Karena sesuai dengan umurnya nanti. Kadang-kadang kita terlalu enteng, ya. Jadi diwasiatkan kepada anak, adibu, ya, diajari anaknya, diajari syariat-syariat Islam, diajari ngaji. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Pas tak bisa ngaji sama sekali nih keselopot, ya. Kirim ke TPA, TPI, biar ngaji. Apa tujuannya? Anak nanti bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi berbakti itu bukan cuma waktu hidup, ketika meninggal juga biar anak itu berbakti. Dengan apa? Dengan bacakan surat ayat-ayat Al-Quran, dikirim. Ini termasuk transfer pahala anak kepada orang tuanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Amanah. Ketika kita kurang amalnya, ya, di hadapan Allah timbangan kita ngedon namanya, kalah, banyakan sana. Alhamdulillah mungkin kita punya anak yang soleh, yad'u lahu. Anak yang soleh mendoakan setiap hari, didoakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap hari dia doakan. Bisa jadi itu doanya anak nyampe, ya itu bisa mengangkat derajatnya kedua orang tua. Banyak kisahnya, ya, kisahnya sangat banyak sekali. Orang tua yang awalnya amalnya pas-pasan, tapi dengan sebab anak ngirim bacaan Al-Fatihah atau Yasin atau ayat-ayat yang lain, itu akhirnya dia bahagia di barzakh. Ini di barzakh, masih belum di akhirat. Ya, karena barzakh ini tempat transit. Transit kaula pun ampean saja, nika di barzakh. Kalau di barzakh sudah napa ki? Malaikat mungkar nakir nika pun tak banyak pertanyaan. Nah, nika ada tanda-tanda berlancar gitu. Tapi mun dul jedul be malaikat mungkar nakir nika alamat berarti. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Ya. Nah, ini sebab termasuk wa waladun shalihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Nah, ini aset tuh, Pak. Anak itu aset bagi kita. Jangan sampai anak nanti laraja tidak bisa baca Al-Quran. Ya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka dari dini kita kenalkan kepada Rasulullah, kita kenalkan kepada syariat-syariat Rasulullah, ajari ngaji, ya, baca Al-Quran. Itu yang pertama kata Nabi. Adibu auladakum bidzalalatil hubbun nabiyukum. Kemudian termasuk hubbu ahli baitihi, cinta kepada keluarganya. Keluarganya ada Bani Hashim, ada Bani Muthalib. Ya, jangan sampai kita membenci keluarga Nabi. Ya. Ada Habib, umpamanya kalau jelas-jelas dia tadi jalurnya, sanadnya mutasil, ya,
dari Sayyidina Husain, ada dari Sayyidina Hasan, ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan membenci, ya. Lebih baik salah membenci daripada lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Apa salahnya kita? Ya kita jaga. Sekarang sudah ramai seperti itu, ya Allah, fitnah akhir zaman. Sebetulnya masalah ini bukan cuma sekarang, dari dulu sudah, mulai zamannya Sayyidina Muhajir itu sudah ada seperti itu. Orang yang begitu ahli bait, benci kepada keluarga Nabi itu sudah ada, ya, sudah ada. Ya, mudah-mudahan kita semuanya cinta kepada dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hubbu nabiyikum, kemudian hubbu ahli baitihi, termasuk wa qiraatil Quran. Kata pesannya Nabi, ajari anak kalian itu untuk bisa membaca Al-Quran. Ini penting, ini penting. Ya mudah-mudahan momen peringatan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggugah hati kita lebih semangat, ya, lebih semangat untuk melakukan aktivitas, menjalankan syariat-syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila surji, ya Rasulullah, ya Rafi'a sya'ni wa manidin anta aiduhu qad atahu Allahu bil farji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a wajhukal maimuna hujjatuna yawma ta'zin nasi bil hujaji, ya Rasulullah, ya Rafi'i wa daraj wa jazakallahu khairal jazaa, ya musiral kauni bil baladi, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'i kulla yawmin nartaji syafa'ah ilminka bil farji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'i wa ahlu baitil mustafa tuhri hum amanul ardi fabdaki, ya Rasulullah, ashani wa dan shubbihu bil anjumi zuni mithla ma qad jaa, rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim, ya Rasulullah, rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan barokah, manfaat. Kita semua diberi taufik hidayah untuk bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan doa Bapak Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة آمنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشى حق خشيتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأعوذ بك ما سعادك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا واحفظنا أينما كنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارزقنا كمال المتابعة بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يقظة ومناما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.